Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Si Guntur Farm. Baik sahabat peternak tangguh, pada sore hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan Buya Yos, pemiliknya Yayasan Pondok Pesantren Al-Kasab di Salido. Nah, ini view kandang ya. Pada hari ini terlihat di hamparan ini itu banyak rumput odot yang sudah ditanam oleh Buya Yos. Mari kita simak video selanjutnya. Ini apa yang telah dilakukan oleh Buya Yos terhadap peternakan. Oke. Berapa ekor nih Buya? 3 ekor nih. Oh, ini jenis sapi apa nih Buya? Kurang sapi Bali. Oh, sapi Bali. Oh. Alhamdulillah, ini ada sapi Bali ya Buya. Jadi Buya ini beliau selain mengurus pesantren, ya di pondok pesantren ini ternyata ada upaya ya usaha peternakan yang dilakukan oleh Buya. Jadi Buya artinya dengan kesibukan ya, artinya di pesantren ini kok tertarik ya Buya untuk melakukan usaha peternakan Buya? Yang pertama ya, itu karena sebagai usaha ekonomi produktif. Oh, ekonomi produktif pesantren ya. Itu karena ini dasarnya juga dari orang tua dulu. Oh. Dahulu orang tua kan petani juga, peternak sapi, kerbau. Yo, kerbau ada dulu ya. Ya. Kerbau ada dulu. Nah, makanya kan kita ini sudah ada darah dari orang tua seperti itu. Nah, senang dengan peternakan. Jadi usaha peternakan yang Buya lakukan ini sudah berapa lama Buya? Ini sudah lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, 2 tahun. Ya. Kemarin sudah ada yang dijual di waktu kurban. Oh, kurban. Ini ini tinggal. Ini masih kecil. Oh, ini masih kecil. Makanya dijual. Ini induknya. Oh, ini induknya. Ya. Oh, berarti ini memang dipersiapkan untuk kurban ya? Nah, di sana ini kan yang jantan kurban. Kalau umpamanya betinanya dia mandul. Yo, mandul. Nah, itu kurban. Oh, untuk kurban. Ya, makanya kan diperdagingkan ya. Oh, sehingga nanti korban bagus. Jadi untuk sapi mandul yang betina itu boleh untuk kurban? Boleh. Ya? Boleh. Oh, boleh. Asal tidak ada penyanak di dalam. Oh, gitu. Jadi ini Buya manajemen kandang gimana Buya? Artinya Buya ngarik sendiri atau gimana Buya? Sendiri. Oh, ngarik sendiri. Ya, dengan anak-anaknya ada dibantu. Oh, dibantu oleh Ipan namanya kan itu. Oh, gitu. Jadi mereka enak Buya. Oh, dididik. Nah, ini kan juga perbuatan daripada fermentasi. Oh, ada fermentasi. Ah. Nah, ini fermentasi. Oke. Ini untuk tambahan makanan. Ya, oke. Sahabat peternak tangguh, bahwa di kandang Buya ini itu juga dilakukan fermentasi ya. Ini fermentasi ini dari apa? Sagu. Materialnya sagu. Sagu sama sama dedak. Oh, dedak. Itu dicampur dengan konsentrat. Oh, tambah konsentrat. Konsentrat berarti yang konsentrat itu udah memang sudah jadi. Sudah jadi. Oh, sudah jadi. Itu campur sini. Ya. Kemudian ada tambah M4. Ya. M4. Ya. Ya, tambah M4. Oh, berarti ini yang dikasih untuk makan pagi dikasih dulu makan tambahan. Pagi. Nanti pagi. Nanti siang baru rumput. Oh, malam nanti rumput. pakan hijauan ya. Wah, ternyata sahabat peternak tangguh, Buya itu sudah lebih modern ya melakukan usaha peternakan sapi itu dengan sistem kandang. Kemudian beliau juga menambahkan ya pakan ternak itu dengan pakan fermentasi dari dedak, kemudian sagu, ditambah dengan konsentrat ya. Konsentrat, kemudian beliau fermentasikan. Nah, kemudian ini yang beliau berikan
pagi dan sore ya. Ya, pagi, Siang ya. pagi ya siang. Siang, Kemudian kemudian nanti pakai untuk hijauan. sore malam Pakai hijauan. rumput. Oh, rumput. Jadi sahabat peternak tangguh, beliau juga di pesantren ini itu menanam rumput odot ya, Iya. Buya. Nah, jadi rumput odot itu ketika artinya rumput artinya susah untuk dicari ya, beliau ngarit di tempat Untuk simpanan. untuk simpanan ya. Jadi ketika sibuk ya, karena saya tahu ini Buya selain beternak ya, pesantren juga beliau urus. Kemudian beliau juga apa? Petani ya. Punya ladang di Lumpo ya, Lumpo. Alhamdulillah ya, sibuk. Ada juga ya. itu kolam. Kolam ikan. Ya. Wah, jadi ini perlu dicontoh untuk sahabat milenial ya. Artinya multi usaha yang beliau lakukan. Nah, ini bahwa dalam kehidupan kita itu mesti multi usaha. Kalau mau bertambah banyak rezeki ya Buya, artinya di banyak pasang apa namanya pintu rezekinya. Rezekinya. Ini yang dapat kita pelajari dari Buya ya. Juga ada kambing ada. Wah, alhamdulillah ada kambing juga ini. Ini saya ternyata. Ini. Oh, ada ini juga kambing untuk akikah. Akikah ya. Oh, ini sahabat peternak. Oke, kita lihat. Oh, beliau juga ada kambing ya. Ini berapa ekor, Bu ya? 2. Oh, ada 2 ekor ya. Biasanya penuh kandang ini, Bu ya? Ada 3 ekor. Oh, 3 ekor. Oh, ini juga untuk waktu kurban disiapkan, Bu ya? Nah, kalau apa waktu kurban. Untuk kurban ya. Oh, pasarnya. Oh, alhamdulillah. Sahabat peternak tangguh. Ternyata untuk hewan kurban juga beliau siapkan ya. Itu sapi dan kambing. Oh, ini. Jadi sudah 2 tahun ini, Bu ya? Ya, sudah 2 tahun ini jalan. Iya. Sebenarnya awal mula kan di sana. Di tempat di sana kan untuk sapi. Iya, untuk sapi ya. Nah, untuk pengembangan sekarang kita lakukan di sini di belakang pesantren. Oh, di belakang pesantren ya. Iya, ini dekat dengan pesantren sahabat peternak tangguh. Jadi beliau juga memanfaatkan pekarangan yang cukup luas ya. Nah, ini rumput odot yang beliau tanam. Jadi ini dekat dengan area perbukitan ya. Ya, artinya sahabat peternak tangguh, Buya itu melakukan berbagai usaha yang sangat produktif. Artinya beliau juga lahan pertanian juga ada, kemudian peternakan juga ada. Artinya beliau juga beternak kambing, ya, kemudian juga beternak sapi. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Buya sambil mendidik anak-anak pesantren. Nah, anak pesantren juga diajarkan untuk beternak. Artinya belajarkan bagaimana memberikan pakan ternak. Itu juga beliau ajarkan. Alhamdulillah. Jadi sahabat peternak tangguh yang memiliki anak, ya silahkan datang ke pesantren Al-Kasaf Salido. Nah, jadi ini usaha-usaha yang dilakukan oleh Buya secara terintegrasi ya sahabat peternak tangguh. Jadi artinya peternak tangguh artinya usaha ini juga sambil mengajarkan kepada anak-anak pesantren, artinya murid-murid pesantren untuk beternak. Nah, ini kita buktikan artinya bahwa sapi ini sudah terbiasa untuk makan. Ya. Nah, ini Alif ya. Ini Alif ya, biasa rajin membantu Buya ya. Oh ya. Ini sahabat milenial. Jadi mereka belajar. Nah, ya. Mereka beliau ajarkan untuk beternak. Jadi kecintaan akan peternakan itu dimulai sedari kecil ya, sedini mungkin, sehingga mereka memiliki jiwa entrepreneurship, jiwa berwira swasta ya, berwirausaha.
dari berbagai macam sektor yang saat ini itu memang sangat direcommended. Ya, ini salah satu adalah usaha peternakan. Karena usaha peternakan dan pertanian itu adalah usaha yang prospeknya bagus, kemudian dalam rangka memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Nah ini ya Bu ya, jadi anak-anak bisa belajar dari usaha peternakan yang Bu ya lakukan di pondok pesantren ini. Jadi tidak fokus hanya belajar di kelas, ya belajar mengaji saja. Iya, belajar pertanian, peternakan. Karena juga ada sawah, Ada sawah Bu ya. Iya, jadi anak-anak diajarkan. Bagaimana? Jadi memang anak-anak ini kan mondok di sini. Iya. Jadi mondok ini dari berbagai Bu ya? Berbagai tempat ini. Tempat ya, dari kampungnya ada yang dari luar luar kabupaten. Luar Kabupaten Pesisir Selatan. Dari luar provinsi ada, dari Jambi ada. Dari Jambi. Ada. Alhamdulillah. Dari Mentawai pun ada. Ada. Mondok di sini. Ya. Alhamdulillah. Ya, dari Indrapura. Indrapura itu kan. Iya. Oh, jadi ini cukup bagus ya Bu ya. Pesisir Selatan itu ada. Pesisir Selatan ya. Alhamdulillah. Jadi sahabat peternak tangguh, bahwa ini memang pondok pesantren yang didirikan oleh Buya Yos. Jadi beliau tidak hanya fokus ya, artinya untuk mengajarkan anak-anak pesantren itu di kelas, artinya belajar ngaji saja. Tapi juga beliau mengajarkan bagaimana usaha peternakan, pertanian ya Buya ya. Alhamdulillah ini ada si Alif ya, Alif kemudian ini Jiat. Ini yang lain. Membersihkan. Jadi membersihkan pekarangan ini. Jadi alhamdulillah diajarkan pertanian. Jadi mereka nanti ketika selesai mondok itu tidak hanya punya pengetahuan agama saja atau pengetahuan ilmu-ilmu umum, tapi terkait juga peternakan dan pertanian, dan juga ada perikanan ya, itu ikan juga ada di sini beliau kembangkan. Jadi alhamdulillah ya sahabat peternak tangguh. Ini kan baru dibuat pula. Oh, dibuat kolam ini. Kalau kemarin itu ada di Barangan. Oh, di Barangan. Iya. Sekarang dicoba pula di sini. Oh, di sini di pondok pesantren Al-Kasaf. Ya. Dia alhamdulillah ya sahabat peternak tangguh. Ini Buya Yos itu bisa kita jadikan inspirasi ya bagi ini masih bisa dikembangkan. Oh, ini masih bisa. Tanaman apa kan? Iya. Ini masih bisa. Oh, iya. Ini beliau tanam rumput odot ya, Bu ya. Rumput odot, kemudian ada tanaman-tanaman lain ya, sangat produktif. Ini ada durian. Nah, nanti suatu saat sahabat peternak tangguh datang ke pondok pesantren Al-Kasaf Salido. Nah, ini sedang proses ya untuk buat kolam ikan. Wah, ikan lele rencana Bu ya. Ikan lele. Oh iya. Jadi ini sahabat peternak tangguh. Jadi ternyata usaha peternakan itu memang prospeknya bagus ya. Apalagi anak-anak milenial itu diajarkan sedini mungkin. Nah, tentu kecintaan akan peternakan itu akan berbekas ya dalam dirinya. Apalagi ketika mendapatkan keuntungan ya dari usaha yang dilakukan. Nah, oke, sahabat peternak tangguh. Oh, ini membersihkan lahan. Lahan. Nah, jadi kan ditanam durian. Oh, durian. Durian. Sudah ada. Ya. Kemudian ini kan setelah di bawahnya nanti itu baru tanaman ini. Rumput odot ini. Rumput odot. Tujuannya untuk sapi. Untuk sapi ya. Ya. Jadi usaha peternakan sapi ini memang sudah 2 tahun ini berjalan ya, Bu ya. Dan sudah ada yang dijual, Bu ya. Sudah ada. Kemarin sudah ada yang sudah ada jual, alhamdulillah ya. Nah, ini sahabat peternak tangguh di
Pondok Pesantren Al-Kasaf ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya bagi peternak tangguh. Ini santri itu kan di sini kan ada RH-nya. RA. Ya, Itu PAUD itu ya sih ya PAUD ya. itu PAUD. Kemudian baru MTS Madrasah Sanawiyah. Iya. Kemudian Madrasah Aliyah. Jadi anak-anak inilah yang diperdayakan kan diperdayakan ya. Ya sambil santai di sini. Ini ya, kegiatan untuk sore hari ya Bu ya. Kalau dia kosong belajar, Belajar. nah dia pergi ke sini. Oh. Ini dia yang ngumpulkan. Oh, yang mengumpulkan Ya, hasil pinang. Pinang. Jadi Oh. pinang-pinang itu diambil, Iya. kemudian dipotong. Iya, iya. Nah, nanti kalau apa jual. Biar jual. Beli atau untuk apa dia? Belanja. Untuk mau belanja ya silakan. Oh, itu Serahkan hasil saya. mereka nikmati Bu ya. Nah, iya. Oh, jadi ini sahabat peternak tangguh, ternyata di pesantren yang Buya lakukan, Buya Yos lakukan, Iya. itu anak-anak pesantren itu diajarkan usaha pertanian, usaha peternakan. Artinya ini contoh pinang, mereka ngambil sendiri di lahan yang sudah di sini. masak di lahan ini. Jadi itu mereka kumpulkan, Dijual. kemudian dijual, dan mereka nikmati Iya. hasilnya. Jadi sehingga termotivasi mereka lah untuk belajar pertanian. Itu mereka Kenapa? sih itu. Yang Oh, pertama, iya. Pak. Wah, ini Memilih-milih. sedang memilih ya. Nah. Oh, sedang memilih. Ambil nih. Nah, itu. Oh, ini sedang memilih itu Oh, pinang. pinang. Jadi mereka kumpulkan. Jadi termotivasi ya dia mengumpulkan. Kemudian nanti Karena dijual. hasilnya dia sendiri nanti Oh, bagilah kan itu. dibagi hasilnya sama teman-teman ya, Bu, ya. Untuk belanja. Untuk belanja. Ayo nih, sahabat peternak tangguh. Nah, tadi itu ada yang manjat ngambil apa? Pinang. Nah, jadi dikumpulkan pinang, kemudian nanti setelah terkumpul bisa dijual. Nah, oke. Oke. Ya, ambil lah. Halo lanjut. Hati-hati. Hati ya, hati. Jadi enak ini di pesantren ini Bu ya. Ya. Jadi aktivitasnya tidak monoton, hanya belajar. Jadi bisa pada sore hari aktivitasnya ya, pertanian. Kemudian ada yang berminat di peternakan juga bisa artinya untuk beternak, ada Iya. kambing, artinya ada sapi. Nah, sehingga mereka bisa belajar ya Iya. bagaimana artinya berusaha, artinya beternak dengan baik. Lah, Di tempat Buya itu sudah tidak tradisional lagi nih Buya, artinya rumput ditanam, kemudian pakan itu sebagai pakan hijauan, kemudian ada pakan tambahan untuk penggemukan. Jadi saat lebaran haji itu atau lebaran kurban itu jual. ini sahabat kita tangguh. Jadi memang dari tadi kita katakan bahwa beliau terintegrasi usahanya. Jadi ada pesantren, kemudian ada usaha-usaha yang beliau kembangkan, ada pertanian, ada peternakan, ada perikanannya. Nah, jadi anak-anak pesantren yang belajar di sini, yang mondok di sini, itu mendapatkan pendidikan di peternakan, pertanian, dan perikanan. Oke, saya kira ini perlu menjadi contoh ya bagi kita semua, dan mungkin Bapak Ibu yang menonton channel ini yang punya anak, silakan datang ke pesantren Al-Kasaf di Salido. Salido. Nah, ini murid Kampung Luar Salido. Jalan Kampung Luar Salido. Nah, oke, sahabat peternak tangguh, sampaikan pesan ini ke masyarakat. Ya, pondok pesantrennya pondok pesantren Aswaja. Aswaja. Jamaah. Ya, Aswaja. Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal Jamaah. Nah, gitu. Iya. Di Kampung Salido ya. Iya, Kampung Salido. Salido. Ya, nah, belajar umum, Iya. belajar di madrasahnya, nah di pondoknya Tak boleh itu lek. belajar tahfidz, Nggak boleh undangan. dan belajar kitab kuning. Nggak boleh Nah, itu undangan, kuning loh. belajar. Jadi
karangan daripada para ulama dahulu. Iya. Ulama Diajarkan salaf di gitu. Ya, pondok belajar. pesantren ini. Jadi alamatnya ini di Kampung Kampung Luar Salido, Luar Salido, Kecamatan Jurai, Ampat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke, sahabat peternak tangguh ya. Channel Seguntur Pak. Ya, ini kita alhamdulillah akhirnya sore hari ini bertemu dengan Bu Yayos. Ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Artinya beliau jelas adalah peternak tangguh ya, peternak tangguh, petani tangguh juga. Kemudian memiliki usaha-usaha yang lain. Oke, Buya, terima kasih. Artinya mudah-mudahan Buya sehat selalu, kemudian bisa lebih banyak berbuat untuk kemaslahatan umat. Terima kasih, sahabat peternak tangguh. Salam peternak tangguh, salam ngarip untuk peternak Indonesia dari channelnya Seguntur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.